Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lai tadanga ke belakang ibu-ibu. Masjid An-Nur Sungai Sapieh, Jalan Nyoranca Basimpang Duo. Taruhlah kita beramal saleh, boleh nanti masuk surga. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimuna wal muslimat. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibai falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Wa qala aidan ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bi kulli syai'in alima. Wa fi ayatin ukhra wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnatu rasulih. Wa qala aidan akthiru dzikra hadhimil ladzati ya'nil maut. Rawahul Bukhari wa Ibnu Majah. Yang kita muliakan Bapak anggota DPRD Sumatera Barat Ustadz Maigus Nasir, yang kita hormati Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid An-Nur Sungai Sapieh,
beserta seluruh bapak pengurus yang berjihad memajukan pendidikan Islam di masjid ini, baik dari meramaikan salat berjamaah, menjadikan masjid ini asri dan sejuk, dan membangun ruang pendidikan anak kita, cucu kita, TPQ dan TKA. Mudah-mudahan semua usaha itu diberkahi oleh Allah dan diberikan pahala yang berlipat ganda. Amin. Yang dihormati seluruh bapak pengurus dan jamaah masjid tetangga yang hadir di Masjid An-Nur ini, mudah-mudahan kedatangan bapak dan ibu diberi oleh Allah pahala sebanyak langkah kaki dan ayunan tangan sampai tiba di Masjid An-Nur ini. Dari Buki kita turun, dari lurah jalan mendaki, jauh tibo dake lah datang. Sabalun tamu bararak datang, alik bararak tibo, saruk di laman lah disapu, dinanti ju pintu nan tabuka. Kemudian kita duduk beriktikaf di masjid ini semenjak kita salat Isya berjamaah tadi. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah. Yang dihormati Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT, Niniak Mama, urek tunggang, pucuk nan boleh dinagari, nan badahan cupak jo gantang, barantiang barih balabeh, badaun rimbun jo adek, babuah katonan bana, nan baure cakam katanah, jauh tahun jam kapitalo, panuh lah bumi di rumpunnya, digampo indak tabokekkan, di badai alun katau liang, konon kok goyang angin lalu. Mudah-mudahan Niniak Mama di kecamatan Nanggalo ya, Kuranji baru ya, mudah Sungai Sapih kecamatan Kuranji, mudah-mudahan sehat walafiat. Indah ado Niniak Mama na menjuai tanah lah. Mudah-mudahan anak kemenakan terbimbing dengan baik. Amin. Nan kita muliakan alim ulama, nan basuluh tarang di dunia, bendangnya sampai ke akhirat, kok duduk bacamin kitab, tagaknya rintang jopi tua, tahu dihalal dengan haram, sarato sah dengan bata, dan dapat selalu membagi ilmu dari beliau untuk kecerahan hati, kekuatan iman, meningkatnya takwa orang-orang Islam di sekitar negeri kita ini. Amin. Ulama sangat tinggi di sisi Allah. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Mudah-mudahan selalu bersambung ulama itu dengan adanya sebahagian anak kita yang sekolah di pondok pesantren. Karena setahu saya, mempelajari kitab, mempelajari dasar-dasar bahasa Arab itu hanya ada di pondok pesantren. Mudah-mudahan ulama kita tidak terputus. Amin. Siana nalun baur mati lah. Oh bundo kanduang. Bertanya ambo cik deh bu. Bamang ko orang padusi ko bundo kanduang amu. Lai tahu ibu? Lai. Banyak ibu. Karena kami nama ngandung. Itu. Itu sebabnya. Presiden pernah tidur di dalam rahim ibunya 9 bulan 10 hari. Anggota DPRD pernah tidur di perut ibunya selama 9 bulan 10 hari. Ustadz juga pernah tidur di dalam perut ibunya selama 9 bulan 10 hari. Kemudian
maka namanya ibu kandung. Anak itu sangat dekat hubungan emosionalnya dengan ibunya. Kenapa? Karena dia di dalam rahim itu hidup. Rahim itu fi zulumatin falas, 3 lapis yang gelap. Kenapa begitu? Supaya dia sehat di dalam. Apa yang dimakannya? Saripati makanan yang didapat dari ibunya. Apa tempat dia bernapas? Juga yang ditransfer dari paru-paru ibunya. Kata dokter, nama alatnya plasenta. Itulah anak-anak kita lahir ke dunia dekat dengan ibunya. Makanya ibu-ibu muda dan ibu-ibu muda kau saya Ustaz, anak embok. Dan semoga ada anak embok umur 48 ke bawah. Itu ibu-ibu muda tu. Kalau orang Minang silakan tu pinang sirahiku baru. Kalau ada orang bertanya labara anak bu 2 baru je. Tak bisa 2 sudah tu dah lah. Mungkin hamil lagi. Kalau ibu-ibu muda hamil, ya kan? Maka tetaplah membaca Al-Quran suami istri. Karena anak yang di dalam rahim setelah ditiupkan roh oleh Allah, dia sudah langsung telinganya mendengar. Jadi apa yang ibu baca, dia mendengar di dalamnya. Itulah anak orang Iran dulu. Ayah dan ibunya selalu membaca Al-Quran. Kedua-duanya hafiz dan hafizah. Maka anaknya umur 4 tahun sudah hafal Al-Quran. Jadi mohon ibu-ibu muda nama-nama ngandung jangan malagu kutang barendo sedang kita hamil tu. Bacalah bacaan yang berkaitan dengan zikrullah. Karena kaum muslimin yang terhormat, yang didengar oleh anak itu yang berfungsi pertama setelah dia punya roh adalah pendengaran. Ya kan? Cobalah baca surat As-Sajdah. Wa bada'a khalqal insana min tin, thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin, thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a. Setelah dia punya roh, yang pertama berfungsi itu pendengaran. Baru sesudah itu wal absar. Sudah itu wal afidah. Ya kan? Coba pak kana-kana mana dahulu telinga mendanga jawab penganai hati ke induk-induk. Karena hati ke induk-induk itu setelah balik pak. Ibarat ayam lah pandai nyoba kuku, ya kan? Baru hati awak ada tertarik ke lawan jenis awak. Tapi kalau telinga saja dulu lah. Mudah-mudahan ibu-ibu selalu membaca ayat suci Al-Quran dengan suami, ibu-ibu yang baru nikah, kemudian juga anak-anak kami yang telah melahirkan anak 1 dan 2, atau berencana lagi dengan berserah diri kepada Allah lebih dari 2. Sabok mencaliak contoh kenan sudah, mencaliak tuah kenan manang, ya kan? Pak Gubernur awak bertirik-tirik berduo, itu ndak ada anak leonan duo dah pak. Beliau tu manjuran KB, tapi anaknya sawale je 9 je. Kalau menurut ambo bana aja tu. Kalau anak awak duo, saya nyuantak di bendi je, nyuanyui di kalau do je, mana awak lah? Tapi kalau 5, kaum muslimin antara 5, 6. Mudah-mudahan bundo kanduang limpapeh rumah nan gadang sumara anjuang paranginan pandai balega dinan sampi tahu batinggang dinan tidak dek santiang bundo kanduang batinggang satitik santan dikuali masak kalio sikua kabau harum setahun perjalanan sagantang bareh di tanah kanyang laurang sakuranjinya. Itulah hebatnya bundo kanduang. Asianan bundo kanduang tu
Kalau suaminya masih aktif bekerja menjadi ASN, itu ada namanya Dharma Wanita, ada namanya ibu-ibu PKK. Kalau di Muhammadiyah ada ibu-ibu Aisyah, dan ada BKMT, BMT. Dan juga tidak tertinggal adonan datang ke rumah-rumah membawa pena je buku atau ibu-ibu kepala julo-julo. Semuanya itu kami hormati, karena ibu-ibu lah yang tahu bagaimana selera makan kami. Mudah-mudahan ibu-ibu diberi umur berkah oleh Allah. Amin. Kemudian anak cucu kami nan bujang jonang gadih, kutiko kalian kalayi nak kami mendoa kasadonyo. Doa dianta ayamato lalu membubuang masuk ambun tabang menyisi awan lapih ke langit 7 tingkik tibo di aras kebesaran. Di sinan gantiang putih biang latabu pinta boleh kandak balaku kalian laya ke dunia ko. Besar harapan kami nak. Walaupun anak muda tu diambuh gambung di sok kampi, tapi minyak kerana kampo tingginya baru tabau di rueh, dagangnya gadangnya tabau di dagiang. Besar harapan kami anak muda kami menjadi bujang pasurau. Sebab 3 macam bujang ko anak cucu engku siatu. Pertama bujang pasurau, kedua bujang langkisau, ketiga bujang parisau. Rupanya di Sungai Sapi anak cucu kami nak muda ko bujang pasurau kasadonya. Amin. Tapi ada nam bujang langkisau di tempat lain. Sia nam bujang langkisau tu anak bincacak si bincacau, anak si ngiang-ngiang rimbo, anak si mantuang panarahan, anak kaladi tarikh lala. Ati tasisi bak palapah jantuang bak jantuang pisang karut talingo kancah dipanggil babanak kampu kaki. Atunya. Ada Padang tak ada terus tempat lain. Ya kan? Ciri-cirinya apa? Minumannya Scott, brandy, tua, yang dihisapnya ganja. Itu anak muda yang bunuh diri pelan-pelan. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan cucu angku nyolinduang ide Allah indak terlibat itu. Amin. Tak ada masa depan lagi. Kemudian anak-anak gadis kami berhati-hati bergaul dengan laki-laki nak. Kalau anak gadis sudah hamil sebelum nikah, tu sama jo payuang tagajai pasak, indak ke kambang-kambang lai kucuy apalah kegunanya. Payuang tu agunanya di kambang rancak, kasaunya elok indak patah, bisa rancak sampai kita bataduh kalau hujan. Tapi kalau payuang tagajai pasak, indak ke kambang-kambang lai kucuy apalah kegunanya. Itu dia. Makanya ibu-ibu harus seilir semudi, sayo sakato, sakacak sagama mendidik anak gadis jo anak bujang kita jo suami. Jan mendidik anak salisih betukar saruang, sairiang betukar jalan. Kita tirulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi itu dari segi apa saja kita tinjau, tidak ada cacatnya. Itu maka Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kita cari masa bayi beliau bu. Nabi itu ketika jadi bayi, itulah ada sesuatu keajaiban di dalam dirinya, namanya irhas. Setelah beliau jadi rasul, namanya mujizat. Hanya untuk Nabi. Orang Arab itu ketika lahir anaknya bapak ibu, bukan dia yang menyusukan, bukan dia yang menyusui, tapi sudah terbiasa adat istiadat mereka, ibu lain yang menyusukan. Tentu saja ibu yang mempunyai anak bayi pula.
Sedangkan Rasul yang terakhir yang disebut di dalam Al-Quran tadi, makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Tidaklah Muhammad itu salah seorang laki-laki bapak kamu. Dia adalah Rasul Allah dan penutup Nabi. Jadi nama Nabi itu secara bersambung, Pak. Yang namanya Nabi Muhammad itu sejak dari Nabi Adam lah dikirim di Allah sampai ke Nabi Isa. Maka semenjak itu orang sudah tahu Nabi yang terakhir nanti namanya Muhammad. Namanya sudah ada sebelum tubuhnya ada. Itu bedanya jawab, Pak. Kalau awak kan lahado dulu baru dia nah mau dinanti lo lahir dulu tu, ndak dalam parui dia dia nama tu. Lah tagi nama anak ko dalam parui Samsudin, kiranya lahir laki-laki. Akan ndak cocok tu. Kiranya lahir padusi. Tagi namanya Erdiana, hanya lahir laki, ndak sesuai. Amko lahir. Ambolah sudah lahir je dia de induk ambo nama mah Ristawardi. Sedangkan itu bermasalah je lah. Masalahnya apa? Orang PLN maimbo ambo nyonya. Kalau sudah ambo bayi lampu ada di karatenya tu. Terima kasih nyonya Ristawardi. Jadi Ristawardi ko padusi kejeknya. Padahal 5 kali bini embo beranak embo. Abah nyonya kamu. Sejak ibu mencari embo jalan tibo tadi, lihat ada embo ke BG-BG nampak. Tidak ada. Ya kan? Tidak ada. Tapi itulah. Jadi nama beliau 2. Muhammad dan Ahmad. Muhammad orang yang banyak dipuji, Ahmad orang yang terpuji. Jadi orang sudah mengetahui itu. Maka ketika beliau lahir, berbondong-bondonglah ibu-ibu yang mempunyai bayi ke rumah Abdul Muttalib untuk menyusukan Nabi. Kutiko tu alun-ado larangan menyusuan anak orang. Kalau kini membuat masalah awak, Pak, Bu, Ibu kalau ada anak tetangga nan manangi, ibu-ibu muda muka suembo, awak punya anak kete, ada tetangga lamo induknya pulang, anaknya menangi, jangan disusuan. Agi saya. Karena menurut Al-Quran orang sesusu sekarang tidak boleh nikah, akan terhalang. Terhalang. Sebelum itu, sebelum Al-Quran turun, boleh saja. Maka orang Arab itu adat istiadat mereka yang menyusukan anaknya wanita lain. Tapi sebanyak tu ibu-ibu nan datang banyak air susunya, sehat badannya, tapi Nabi tidak mau menyusu je. Arilah sanjo Pak, lah ke malam arilai, tiba wanita kuruih mukonya pucik. Anaknya nyo gendong nyo kain panjang, itu menangis saja. Ya kan? Tapi mencari wanita kurui ko, ibu-ibu dan bapak-bapak datang, Nabi langsung sebetu. Ingin menyusu jo wanita tu. Apa kata Abdul Muttalib? Nak, tak mungkin engkau menyusukan anak cucu saya. Anakmu ini nangis ndak kanyang menyusu ya? Iya Pak, nyo ndak kanyang menyusu do, air susu ambo ndak ada. Atung kau ndak mungkin menyusuan cucu ambo, tapi calilah Pak, cucu apa ingin menyusu ambo je. Itu apa namanya? Irhas. Apa yang diketahui Nabi dari wanita itu sebagai irhas yang diberikan Allah? Ternyata Ibu Halimatun Sa'diyah, tuh Pak. Ya kan? Kita ini kan perpaduan antara ovum dengan sperma. Ya kan? Sperma dari ayah kita, ovum dari ibu kita. Kedua-duanya itu berasal dari saripati makanan yang halal.
Orang yang bisa makan halal, yang dikatakan Ustaz tadi, orang jujur. Orang makan nan haram tu tanda ndak jujur tu, Pak. Dan tak punya inyonya makan. Nabi kan tak pernah begitu. Makanya beliau sukses. Orang cerdas, bapak-bapak, tidak jujur, tidak benar, dia berhasil juga. Sama jualan-alang naik. Iya kan? Banangnya panjang, taraju seimbang, bingkai balan, karate ranca, angin nado. Tapi biko tibo di atas, tibo angin badai. Iya kan? Tabanang putuh, karate cabai, bingkai patah, taraju tempang, menampik tibo di bawah. Itu namanya dalam agama istidraj. Ajalah Pak Jali, orang-orang pintar yang tidak benar tu. Nyo berhasil jolongnya, tapi nanti kecewa karena diazab oleh Allah. Sudah tu Ibu Alimah tu setelahnya dewasa dapat lo suami nan jujur. Ndak ada Alimah tu dia ge balanjo dari pitih korupsi dek suaminya. Ndak ada. Jadi makanannya nambah rahasia. Sadang kapindiang saya mencilok darah orang busuknya, Pak. Itu boleh bapak-bapak bandian jo rangi. Rangi kalau kemambiak darah awak, Pak, nyo mengecek lu. Baca rohnya mengecek ke telinga awak saya. Dah. Agi darah dua seketik ya dah. Ambola apa wana, badan ambo ndak gadang seketik makan ambola kanyang. Tapi kalau kepindiang, mungkin anak-anak muda kini ndak suruh kepindiang golek nyuabi di deterjen gua. Atunya di kurisi rotan di dinding papan nenggok. Apa itu wak basanda di kurisi rotan langsungnya gigi. Ndak adanya minta-minta. Picik lah kepindiang tu busuk darahnya. Kalau nyamuk sudah menggigit awak, dia picik ndak busuk. Karena dia minta. Jadi orang-orang ndak jujur kau Pak, korupsinya atau bau kepindiang di akhirat nanti. Barana ka disemprot jo parfum ndak bisa. Dia akan busuk. Karena dia memakan yang busuk. Atau mangko Nabi yang menyusu jo wanita tu. Tapi begitu beliau menyusu dengan Ibu Alimah tu, air susunya langsung banjir. Banyak air susu tu. Sehingga anaknya pun kanyang menyusu sama Nabi. Iya kan? Seminggu sesudah itu mukonya merah, ndak pucet lagi, dagingnya bertambah. Jadi tadi pengeras suara dan sabalah ke dalam ndak do. Kini lah rancak. Oh, tambah rancak. Lain terangah ke kamu. Yang namanya pengeras suara begitu. Barana kaibat ustad mengecek lantang suaranya, tapi kalau mi ko baulah. Atau tidak bisa, tidak sampai komunikasi. Kalau dapet mi, kan sadonya lah rancak wak. Bali dan serupa di Masjidil Haram tu, tidak pernah mendangu-dangu mi. Tidak ada. Antara Arab Balinya mi Masjidil Haramnya Nabawi itu. Jauh awak di belakang tu, imam tu bantu-bantu di depan awak. Tapi tidak pakak awak dia. Lembut suaranya tapi jelas. Itu mungkin itu mahal sekali ya. Jadi itu Nabi ketika kecil sudah tahu dia apa yang akan dia makan. Dia tidak mau menyusu sembarang penuh itu Rasulullah. Itu cara Allah memelihara Rasulullah. Ada yang sangat mengherankan Pak, yang memberi beliau gelar Al-Amin siapa? Masyarakat Quraisy yang syirik itu Pak, yang mempersekutukan Allah itu.
Kalau orang Islam magi Allah Nabi Al-Amin tu layo je tu mah. Menggigi gadang ke dalam baragiah gadang kawa. Paga cakak kampuang paga kampuang. Cakak negari paga negari. Benar itu. Ya kan? Tapi yang memberi beliau gelar Al-Amin itu orang kafir Quraisy. Kenapa? Nabi itu tidak pernah bohong dan selalu mengatakan yang benar semenjak mudanya. Nya memang dipelihara na dia Allah Pak orang ke jadi nabi tu. Iya kan? Sekali talambeknya pulang malam, itunya tinggal jo pamannya Abu Talib. Abu Talib ku anak 27 Pak, ngalai ke kilimo nyok kaja sedi Satpol PP siang malam. Itu Abu Talib. Anak banyak. Sekali talambek Nabi kau pulang. Bertanya Abu Talib, kamu tadi nak ndak ada seperti ini kamu? Ambo dek meninggang hati kawan tadi paman. Nyoba ambo menonton organ tunggal. Yo musik lah. Organ tunggal tu ndak kado ketika tu lah. Musik program namanya nak. Alun ada. Apa-apa lagunya nak. Itulah paman. Ambo tibo sinan langsung takalo. Ndak jaleh ambo lagu tu cik je. Jadi ndak diperdengarkan oleh Allah ke telinga Nabi lagu-lagu nantak sendiri. Lagu Padang Pasir tu banyak nantak sendiri pak iramanya pak dengar rancak. Ada dulu sempat dilagukan di Musaji Pak. Akhirnya Buya Siti Katab menagahan. Ana bawa ya asmar latin sani. Lihat karena lagu itu tahun 60-an. Itu lagu orang bercinta tuh. Ya kan? Tapi de iramanya Padang Pasir. Ya kan? Itulah Nabi Muhammad itu. Ndak tadanga lagu cie yo dinyo sebab itu karehnya musik, tekaloknya di tempat orang konser tu. Kalau Muhammad yang gini, nak pak menengah konser tu nama unyak-unyaknya, hujan harinya datangnya, ya kan? Kalau menengah kaji laloknya. Ketika beliau berumur 11 tahun, ya kan? Beliau sudah mumpuni untuk mandiri, walaupun umurnya 11. Ku balau kambiang lah coba. Itu untuk latihan iman nampaknya. Karena kambiang ku binatang yang paling mada. Kalau di dahuluannya sembah sepucuk perinci orang. Kalau di elok lekang masih tumpu kakinya. Lah di pagar perinci panjiknya. Itu nanti ku balon dek nabi ratusan ekor. Ini suatu pelajaran bagi beliau. Nanti setelah engkau jadi rasul ya Muhammad, seperti kambing kolah manusia ko mada diajak kenan banaj. Ya kan? Jadi sudah latihan Nabi. Sekali menggalih baraja lena nyoba de Abu Talib ke Syam. Satu lagi keistimewaan Nabi itu Pak, kama beliau pai ndak kena paneh. Nyuruh hawan melindungi dia Allah. Di kama Nabi itu pai nyendak do kanai paneh. Apa yang manggaleh itu Abu Talib ikut tu kawannya berampe. Jadi serombongan orang nan balimo tu Abu Talib kawannya berampe 5 tu Nabi je 6. Nampak dek pendeta Buaira dari rumahnya. Itu orang yang masih taat menjalankan Islam yang dibawa oleh Nabi Isa. Nampak dia. Di dalam kitab lah basuh tu. Nah orang yang jadi Nabi terakhir tu ndak ada kane paneh kamanya paij. Nampak dia serombongan orang. Ya Allah, ini sekelompok orang berjalan 6 orang. Ini dilindungi awan ya Allah. Ini ada calon rasul di dalam. Ya Allah, tunjukkan kepada saya mana yang rasul itu. Yang calon rasul itu.
Ternyata bagi Allah mudah saja. Allah kan tidak ada susah dia Pak. Wala yauduhu hifzuhuma wa huwal aliyul azim. Maka kita jangan memikirkan pekerjaan Allah. Dan didik anakku gini ada sarang kuliah. Lai kadapek kerajonyo kemudian kowe. Lai kapitihnya kowe. Sedangkan nagari ko limo kapeh jo limo sariang katigo jo limo lunggo makin kateh ke makin sariang antah kawaan ng katibo. Mamikian itu tu karajo Allah nang gitu pikian pacau tawa. Kita hanya berusaha untuk menjuluak buah dia siang pangalan lah di sekolah anak agar dia taat di sarahan mengaji ditambah dengan pendidikan di rumah. Ya kan, kalau ada buahnya tinggal menjuluak saja. Jadi apa-apa nan lalau umur 80 70 segaya dia membuat rumah kos je lah. Aki yang sebiti itu ku mensaji ko lah. Ya kan? Bahawa itu untuk anak Ustaz. Anak tu ada rezekinya tu. Allah yang mengatur. Allah yang mengatur. Jadi cara Allah menunjukkan kepada pendeta Buaira, abihlah ia orang nampai mengalih kok. Nak doa ia kenyo minum lai. Muhammad, tagak siko yo nak unyian galih awak. Bekonyo cilok gayayat orang, apa kapai mencari air minum. Jadi Pak, abrangke orang nombor 5 tadi. Nyo perhatian de pendeta Buaira. Orang nombor 5 nampai ko ndak nyo irian de awak le Pak. Karena tidak ada di dalam Nabi. Nampak di pentam dia. Oh, ini yang kira-kira berumur 11 tahun ini. Pasti ini. Konan balimo, koko kepuyuk tabalik juga. Akabatulan orang ko lalu lo kalaman pendeta Buaira kok. Kama Pak? Kami ke mencari air Pak, 5 orang mengalih air untuk minum. Oh, lalu buka kadai kodo Pak. Datang salah ke rumah. Naiklah ke rumah mo. Banyak kita sedion siko. Dia gi Allah rezeki. Ada jus pinang. Ya kan? Ada jus naga. Ada jeruk panas. Ada lemon tea. Naiklah orang tu. Pak. Wah mengkawatinggan kawan dan seorang tu imbola nyo kemari nyo awih lo tuj. Biarlah nyo mau nyenggale sinan. Ndak ada orang malian sikodo Pak. Insyaallah. Imbola. Hanya imbola Abu Talib. Muhammad, come here. Jalan Nabi. Begitu Nabi jalan, awan bergerak melindungi. Sampai di rumah pendeta Buaira, jo rumah-rumah tu nyelindung. Nah, lah dijamu tamu tadi aye, dia kue. Kecik pendeta Buaira, kok jo baso awak Orang Arab tu tak bisa ngecek gitu tu. Tali kaye panjang 9 orang memapih hatih pelang kanailah anak lumbo-lumbo. Ambil aye basuh lah tangan, makanlah kue nanti edang. Kita abian kesadonyo. Orang kodek sadang awih Pak, ndak loba bakso. Dari Pitalah ke Batipu hari Gampo di Padang Panjang sadang ke sawah kami leamuh kono memakan nanti dah. Makan. Pak, barundiang bala pehara bakato sesudah makan. Boleh bawa bertanya Pak, nang kecik pendeta Buaira, iko anak bujang ketik, iko anak siapa? Anak ambo, nang kata Abu Talib. Tak kajut pendeta Buaira. Karena anak yang akan jadi nabi itu anak yatim. Anak yatim yang ayahnya sudah meninggal ketika dalam rahim ibunya. Ini anak yatim memang tak melihat wajah ayahnya. Kan ada anak yatim kalau umur 3 tahun, kayaknya royah ni enggak, umur 4 tahun. Ini enggak ada. Ni ambo nyinyi sama Pak, lain enggak paham ambo nyinyi ke Pak, enggak ada kata. Anak baca rohnya dek Pak.
anak angke ko anak tapatan. Anak tapatan le tahu Pak? Awak nikah jo jando, jando tu beranak. Ada orang negari awak namanya anak tiri kan? Ndak rancak namanya anak tiri itu. Tiri itu kan bocor itu. Kan? Jadi anak tapatan. Apa kata Abu Talib dengan jujur pula? Dia ini anak kakakku, nama ayahnya Abdullah. Ayahnya sudah meninggal sebelum dia lahir. Alhamdulillah, sudah 2 tanda saya temukan dalam diri anak ini. Ya, menangis pendeta Buera. Pak, lay boleh hamba cari punggungnya Pak. Ambo kaji ko dulu ambo dengar dari Buya Datuk Tempelawan. Ya kan? Ndak lo pernah ambo tanya ke beliau di masa sejarah koma bukunya. Ya kan? Mandanga punggung Nabi ke dicaliak tu Pak menangis. Indak Pak, malu ambo. Ambo dak kan caliak punggung dah. Padahal punggung itu ndak aurat bagi laki-laki. Tidak aurat. Jadi kalau laki-laki pekerja keras, basarawa pendeknya kerajo tasawuk lutut ke bawah. Tasawuk pusik jo pinggang. Boleh. Tak muka aurat. Tapi Nabi malu. Dah hanya. Kalau Muhammad nang kini, kuenya saya nampak tak malu. Adima Ustaz tahu. Batang air kini kalah 2 jalan di tepi-tepi. Sama suambo pai jonda mengaji ko. Kalau kini kan tak boleh ada anak lah dia tanya tu. Ayah lah gaik, tak boleh jonda lah. Kalau keluar jauh, itu tu. Lai bahasa dia pengurus ambo tak boleh naik terapel dia anak ambo. Kalau pengurus bersedia japui hantar ambo ke Padang, ambo isi acara, maaf banyak-banyak. Tu jawabnya. Kaum muslimin, para jemaah, kadang-kadang di tepi batang air nalah di tembok rancak tu kan ada orang buang air kadang. Ibu lah mencari bedanya orang buang air dalam WC. Kalau dalam WC orang hidungnya pokok tu. Tapi kalau di batang air tu orang buang air nyetutui mukonya sadonya. Nyojak malunya kalau nampak sianan taji kok. Aikunya tu buka saya lekang. Tu orang buang air di tepi batang air. Ndak ada nak pacali Allah SWT. Anyo pakok mukonya dek Nabi je tapak tangan. Santai. Kalau menutup muka je tapak tangan lai sempurna. Ndak, lai dapat pantunnya. Lah salamu koi duit ndak dapat. Abialah ambo tunjukkan. Nasi dapat kita makan lado jualah kadigiliang. Garam nan jauh di painan awak bakandang tapi rimbo. Ati dapat kita tahan mato jualah ke di dinding jo tapak tangan di salo jari. Ndak pandai ibu berbantunya. Asyik tu. Nampaklah dek pendeta Buhaira ada semacam bulu halus-halus di belakang punggung Nabi itu. Tulisannya Muhammadur Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ya Allah, sudah saya lihat 3 tanda dalam diri anak ini. Atau nyoba pitaruh leka Abu Talib. Pak Bu, pelihara anak kau ya Pak. Anak Pak kau jadi rasul nanti. Kalau tahu orang Yahudi kau hanya bunuh anak Pak kau. Bab itu je Abu Talib. Anak Pak kau ndak Israel sukunya sukunya Arab. Orang Yahudi Israel mengharapkan Nabi yang terakhir itu dari suku mereka. Padahal badun sana je nyoba. Ya kan? Nabi Ibrahim alun beranak-ranak lai. Ya kan? Nikah beliau celai je Siti Hajir dapat anak Ismail. Nan mencarian bini leo nang kedua ko bini nan tuo.
Ini luar biasa ceritanya, Bu. Ambo cerita lah seketik ya. Jadi bini nan tuwo na mencarian bini untuk Nabi Ibrahim ko nang kedua. Tapi apa dengar ceritanya jangan apa beko sembarang meniru lah. Minum lah mojek dah deh. Dingin tu talu aku anyi. Bu, ba mengkonyo buai enam bote talu ada pengurus. Asal tahu bu? Ayam batino kalau sudah batalu kan ustadznya ibaw. Dengarlah deh bu. Sudah batalu hanya tu. Ustad. Tu batalu lah yang jelek. Ustad. Lain tahu ibu artinya tu. Buai talu adalah keluar kalau tiga lah sampai. Buai ente talu untuk ustad tu. Jangan ya putih kaya putih tu. Apa ngurus iko rupa arifnya. Selalu nambah mengecek ni tu lah nyuwet talu. Jadi Nabi Ibrahim ini sudah 75 tahun usia pernikahannya, belum ada tanda-tanda akan dapat keturunan. Cerita Nabi ya nak. Nabi Muhammad kita ceritakan kakek Nabi Muhammad kita cerita Nabi Ibrahim.